Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat merupakan salah satu perantara atau wasilah doa kita akan terkabul, keinginan kita akan terkabul, hajat kita akan terkabul hanya melewati atau dengan perantara membaca sholawat. Semoga dengan sholawat ini apapun hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumil akhir kita bisa berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat kita bisa berkunjung ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melalui umroh maupun haji. Kalaupun kita tidak sempat, mudah-mudahan anak cucu kita. Amin. Allahumma amin. Sahabat seiman, dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada kalanya kita tidak sreg atau kurang senang dengan keadaan yang ada pada kita. Mungkin kita menemukan bahwa kita ini kurang pandai. Mungkin kita mendapati bahwa kita ini kurang tinggi. Atau mungkin kita mendapati kita ini kegemukan atau kekurusan sehingga kita tidak merasa bahagia, tidak merasa senang. Atau kita mendapati bahwa hidung kita ini pesek, nah gitu kan. Mata terlalu kecil misalnya, atau rambut terlalu jarang, atau rambut lurus. Kenapa rambut saya tidak keriting seperti rambut si A misalnya? Artinya kita harus tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh berputus asa terhadap ini. Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mensyukuri. Mungkin kita hidup tidak terlahir dari seorang ayah dan ibu yang merupakan tokoh masyarakat, ulama, orang kaya, orang terpandang, pejabat dan lain sebagainya. Ini semua adalah takdir yang harus kita syukuri. Kita harus berbangga dengan siapa diri kita, apa adanya, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Jangan malu dengan keberadaan kita. Jangan sampai kita menjual nama orang lain, menggadaikan orang lain untuk kepentingan kita, sehingga orang tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Kenapa kita harus bersembunyi? Ya kan? Kita harus bangga dengan diri kita. Self love. Jadi ada istilah self love. Membanggakan, menyenangi diri sendiri dengan apa adanya, dengan bersyukur dengan apa adanya yang ada pada kita. Ini adalah sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyenangi apa yang ada pada diri kita, berarti tidak bersyukur, berarti kita tidak ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita menghina diri kita berarti kita menghina pencipta kita, yakni menghina Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah kita mengetahui bahwa kita ini diciptakan dari satu laki-laki dan satu perempuan, yang ujungnya kita itu diciptakan semakin lama semakin berbeda, semakin lama semakin berbeda. Coba kita lihat dari setiap orang, tidak ada sebanyak manusia ini yang sama, yang betul-betul sama. Kalaupun kembar pasti ada perbedaan. Kadang-kadang di dalam keluarga kita itu dari ayah kita, ibu kita dibuatnya mirip dikit, mirip dikit, mirip dikit. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala menata bagaimana sebaiknya menurut Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi, dan nantinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang paling mulia di sisi Allah nanti adalah yang bertakwa. Gitu. Jadi kita harus berbangga dengan diri kita. Jangan nanti kita misalnya dalam bersosial media misalnya, ketika orang fotomu mana, kamu siapa, kita perlihatkan foto orang lain. Kita edit misalnya. Make up nggak masalah, make up untuk cantik, tampil ganteng, minyak rambut, ditata rapi itu lumrah. Tetapi kalau manakala kita mengedit dagu kita misalnya agak kecil, dibesarin, ditepalin gitu, pipi kita biasa aja, atau dibuat lesung pipi ini gitu. Jadi ketika kita bertemu tatap muka langsung, berarti orang nanti akan kecewa. Oh gini loh orangnya. Jadi lebih baik kita apa adanya. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Sebagaimana kisah orang yang buta ya dari Mesir, seorang pemuda yang bernama Mu'az. Ya, Mu'az ini berumur 11 tahun, dikisahkan hafal Al-Quran. Setiap hari dia membaca Al-Quran dengan belajar dengan kebutaannya. Alhamdulillah dia hafal. Ketika pemuda ini ditanya oleh wartawan TV bernama Syekh Fat Al-Kandri, dia mengatakan bahwa saya tidak pernah bercita-cita memohon doa setiap habis sholatku, setiap ibadahku, memohon kepada Allah agar saya ini diberi penglihatan. Saya tidak pernah. Saya berharap Allah SWT tetap membuat aku dalam keadaan buta hingga akhir hayatku. Karena saya bersyukur sekali dengan buta ini akan mengurangi pertanggungjawaban saya nanti ketika ditanya penglihatanmu diapakan saja selama di dunia ini. Artinya apa? Pemuda buta ini yang namanya Mu'az tadi tetap bersyukur. Dia bangga dia ini buta. Dia bisa hafal Al-Quran karena buta tadi. Karena ada nikmat lain diberikan oleh Allah SWT meskipun dia buta. Artinya apa? Kita harus berbangga dengan diri kita sendiri, harus bersyukur dengan siapa diri kita, tidak perlu kita merasa minder, merasa kurang, dan lain sebagainya, bahwa kita memang diciptakan oleh Allah SWT berbeda-beda. Semuanya ada hikmah. Maka Allah SWT berfirman ketika dengan Luqman, ya, Luqman dalam surat Luqman ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walakot ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafaru fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, ingatlah ketika kami memberikan hikmah kepada Luqman. Bersyukurlah kalian kepada Allah SWT. Sesungguhnya barang siapa bersyukur kepada Allah, maka dia bersyukur pada dirinya sendiri. Manakala dia tidak bersyukur pada Allah SWT, maka dia menzolimi dirinya sendiri. Nah, itu artinya. Jadi sahabatku semua, seiman dimanapun kita berada, mari kita harus berbangga dengan diri kita, siapa diri kita,
dalam segala keadaan, percaya diri, tampil apa adanya. Karena ini perintah Allah SWT. Aniskur lillah wa ma yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Bersyukurlah kepada Allah SWT. Mana kalian bersyukur, maka bersyukur itu untuk diri kalian sendiri. Allah SWT tidak perlu puji-pujian dari kalian. Sesungguhnya Allah SWT maha kaya dan maha terpuji. Untuk itu, sekali lagi kita mengingatkan sahabatku semua, dimanapun kita berada, kita harus bersifat self-love, bangga terhadap diri kita sendiri, tetapi tidak boleh sombong, angkuh, dan meremehkan orang lain. Karena ini akan menghancurkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.